Halo guys, Sul di sini dan video kali ini saya akan share lagi keluh kesah saya menggunakan Google Pixel 4 ini di tahun 2021. Jadi saya sudah menggunakan Google Pixel ini selama kurang lebih 1 bulan. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi memikirkan untuk membeli atau enggak, mungkin video ini bisa memberikan sedikit pencerahan. Oke, lanjut kita ke kontennya. Oke, jadi sebelumnya kita ngopi dulu karena ini masih pagi banget. Mantap. Jadi Google Pixel 4 ini sekarang harganya tuh sudah di 4 jutaan ke atas. Itu udah jauh banget ya dibandingkan pertama keluarnya di tahun 2019, yaitu sekitar harga 799 USD untuk varian Google Pixel 4 ini yang paling rendah, atau dihargakan di rupiah itu sekitar 11 juta. Dan ini adalah unitnya Google Pixel 4. Dan berikut pengalaman saya selama menggunakan Google Pixel 4. Jadi buat disclaimer dulu ya, karena unit ini adalah barang bekas, jadi kemungkinan apa yang teman-teman beli mungkin berbeda dengan apa yang saya punya ini. Jadi ini mungkin berbeda ya, tergantung dari kondisi unit yang kalian punya. Jadi pastikan teman-teman ngecek dulu, terutama apalagi dari baterainya dan sinyalnya. Nah, bicara soal sinyal kita akan bahas di akhir video. Jadi ini berfokus pengalaman saya. Pertama dari desainnya ya. Ini bentang layarnya sebenarnya cuma 5,7 inch, dimana itu ketebalannya cuma 8,2 mm. Dan buat saya untuk di tangan sekecil ini udah sangat mantap, sudah pas banget tuh, nggak kegedean dan nggak terlalu kecil juga dibandingkan dengan misalnya saya juga pernah pakai Xperia Z2 Compact dan Xperia Z Compact itu terasa kecil banget ya, sedangkan untuk di Google Pixel ini terasa mantap. Nah, di sini tuh sedangkan untuk bezelnya kanan kirinya nggak terlalu tebal ya, tapi nggak masalah sih, memang untuk pemakaian sehari-hari nggak terlalu problem buat saya. Nah, yang agak lumayan tebal tuh yang nggak balance di sini tuh yaitu bezel atas ini dan bezel bawah ini tuh nggak simetris ya. Nah, ini tuh kembali ke penilaian pribadi, apa teman-teman nggak masalah dengan poni seperti ini atau gimana. Kalau menurut saya pribadi sih lama kelamaan juga nggak masalah sih, karena mata kita kan akan terfokus ke layarnya selama dia nggak punya poni yang turun banget gitu seperti di Google Pixel 4 di Google Pixel 3 XL itu. Nah, tapi sedikit di sini mengganggu tuh soal desain tuh yang cukup mengganggu ya kalau menurut saya pribadi. Kalau kita misalnya menggunakan pakai tangan kanan nih ya, pasti kita rata-rata menggunakan tangan kanan ya. Yaitu tombol powernya ini yang agak terlalu di atas ya. Nah, jadi kadang salah pencet aja gitu untuk tangan saya. Mungkin karena selama ini saya menggunakan HP yang tombol powernya itu ada di bawah sini. Nah, sama seperti halnya sekarang saya lagi ngetes yang LG V3 Plus ini yang harganya udah wah ini murah banget sih, dan kameranya ini canggih banget ya. Saya membuat polling ya antara kamera Google Pixel 4 dan kamera LG V30 Plus di Instagram saya tuh. Entah kenapa banyak yang suka dengan hasil kamera LG V30 Plus ini. Mungkin mereka lebih suka yang ngejerin gitu ya. Jadi buat yang kepo soal hasilnya mungkin bisa follow Instagram saya. Di sana saya sering membuat voting soal hasil kamera. Nah, masih di bagian layar dan tombolnya. Soalnya kenapa sih saya agak komplain soal tombol volume ini atau tombol power ini, karena Google Pixel 4 ini nggak ada fingerprintnya teman-teman ya. Jadi kita harus bergantung banyak di tombol volume ini, tombol power ini agar bisa menghidupkan layar. Tapi sebenarnya ada juga sih dia punya fitur di gestur sini, yaitu double tap to wake up seperti ini. Cuma masalahnya double tap to wake up ini kalau di tempat gelap dia tuh nggak berfungsi. Contoh ya, ini saya tutup seperti ini. Nah, gimana teman-teman? Jadi kalau dia gelap di malam hari nggak kena cahaya, double tap to wake up Google Pixel 4 ini nggak berfungsi. Jadi otomatis teman-teman harus meraba lagi tombol powernya. Ya, itu lumayan mengganggu ya kalau misalnya teman-teman lagi di luar atau lagi gelap-gelapan di mana, kan cukup mengganggu gitu loh.
Kalau misalnya dia punya fingerprint kan tinggal tempel dan aman. Nah, sebenarnya ada lagi yang namanya face unlock atau ya membuka dengan muka gitu loh. Emang cepet sih, cuma ya itu dia tuh cuma bisa digunakan apabila kondisi layar Google Pixel 4 ini nyala seperti sekarang ya. Ini saya pakai muka ya. Ini, nah langsung kebuka cepet banget. Cuma masalahnya adalah kalau di tempat gelap lagi kayak mana, dan sekarang tuh lagi pandemi, dimana mana kalau keluar harus pakai masker, dan itu nggak bagus, nggak berfungsi lah. Nah, dalam keseharian saya tuh menggunakan Google Pixel 4 ini dalam bermain Instagram ya, dan nonton di YouTube ya. Ini nonton YouTube, ini saya buka NCS dulu ya, NCS nih, nonton YouTube. Nah, untuk hasil visualnya itu ini bagus sih untuk layar dari Google Pixel ini, cuma ya itu kekurangannya juga di kurangnya kecerahan atau nits ya. Dimana itu di rata-rata Pixel sekarang tuh seperti itu, dari Pixel 3 yang saya pakai kemarin, Pixel 3 XL itu kurang, tapi masih bisa lah dilihat. Nah, yang menyenangkan di sini sebenarnya adalah hasil dari sound quality Pixel 4 ini, teman-teman. Dari speakernya dengan body sekecil ini, dia tuh mampu mengeluarkan suara yang wah, keren. Dan itu tuh terasa nikmat banget, teman-teman, kalau misalnya lagi nonton segala macam. Dan ya bisa dibilang ini adalah sound quality atau hasil speaker yang bagus dibandingkan beberapa HP yang pernah saya pegang. Mungkin yang bisa ngalahin dia ini paling cuma Xiaomi Mi 10 ya. Secara ya dia memang speakernya kanan kiri dan lumayan besar memang. Terus yang lebih mengejutkan lagi selama penggunaan itu adalah menggunakan headset kabel. Jadi kita pasang dongle di sini dan kita colokkan pakai headset. Headsetnya lagi di sini, teman-teman, ini ada kabelnya. Nah, hasil yang dikeluarkan itu jernih, ngebas, dan apa ya, lebih megah aja gitu suaranya dibandingkan HP-HP yang pernah saya pegang juga tentunya ya. Tapi kalau dibandingkan dengan LG V3 Plus itu beda cerita ya, karena V30 Plus ini dia punya HiFi DAC yang pasti keluaran suaranya lebih better lah. Kalau sama Mi 10 sih kayaknya lewat sih, lebih better untuk Google Pixel 4 ini. Nah, sekarang kita ke bagian performanya ya. Ini seperti biasa di awal video saya bilang, ini adalah simulasi penggunaan saya, dimana saya cuma menggunakan sosial media tanpa game ya. Kenapa ya? Teman-teman yang beli Google Pixel itu pasti berpikir untuk paling gamenya game-game casual seperti Mobile Legends. Nah, untuk Mobile Legends sendiri atau game mobile, saya udah buatkan video tersendiri ya. Di situ bisa teman-teman lihat gimana performa, apalagi baterainya kayak mana gitu kan, seberapa cepet dia berkurang. Nah, teman-teman bisa lihat di video itu. Nah, untuk pakaian kasual, untuk performanya ini sih mulus banget ya, smooth aja, berjalan lancar gitu tanpa kendala. Memang sih Snapdragon 855 dengan RAM 6GB itu kombinasi yang cakep banget lah untuk Google Pixel ini. Ya, karena dia minim kostimisasi dan UI-nya yang ringan banget, membuat tuh ya udahlah, Google Pixel ini masih just banget lah. Mungkin sekitar 2 tahun ke depan juga ini masih worth to buy lah. Oke, jadi terakhir bukan ya, kita bicara soal baterai. Nah, untuk baterai ini pasti teman-teman juga, baterainya gimana ya, kan kecil banget dibandingkan yang Google Pixel 3 ini. Yang cukup mengejutkan ternyata selama penggunaan ini 1 bulan, baterai itu nggak boros banget, teman-teman. Ya, dia tuh dengan mudah mencapai OST 5 jam lebih. Saya nggak ada screennya sih. Bentar. Oke, jadi ini tuh ada beberapa hasil screenshot saya menggunakan baterai ini. Ada tersisa sudah dipakaikan 6 jam lalu. Dan ini layarnya 10% dan Facebook seperti yang teman-teman lihat di sini, nggak ada game sama sekali. Nah, kalau dibandingkan dengan Google Pixel 3 kemarin ya, ini pasti Pixel 4 ini lebih baik lah dibandingkan Google Pixel 4 kemarin. Dari durability baterai dan dari durasi ngecasnya, Google Pixel 4 ya masih lebih baik lah.
Mungkin pengaruh dari Snapdragon 855-nya yang lebih better dibandingkan dengan 845 yang kemarin, dan RAM-nya yang 6 GB membuat kinerjanya lebih apa ya, mungkin lebih ringan. Jadi semisalnya motor kalau dia kerja mesinnya lebih berat, pasti dia akan lebih boros juga untuk mengambil konsumsi bensin. Nah, beda mungkin kalau mobil sport ya wajar boros karena memang dia laju ya, mungkin begitulah perumpamannya. Nah, di akhir video ini saya akan jelaskan gimana sih untuk sinyalnya gimana. Nah, untuk sekarang saya masih ada ya, untuk sinyal LTE-nya ini masih ada. Dan saya nggak tahu ini, kalau ini sih teman-teman kita tinggal tunggu waktu. Kalau memang nanti akan dibegal, saya akan update di video selanjutnya. Terus ada tips sih buat teman-teman yang pengen beli banget sih ya untuk Google Pixel 4 ini. Carilah seller yang menjamin untuk garansi IMEI-nya ya, minimal dia bisa ngebantu mendaftarkan kembali apabila memang terjadi hal-hal yang sinyal hilang dan segala macam. Terus tips yang kedua adalah teman-teman kalau bisa jangan ngecek IMEI kalian di situs-situs yang ngecek IMEI, atau ya tahu lah, pasti teman-teman tahu ya yang saya maksud ya. Karena itu bisa jadi sebuah jebakan ya. Jadi kamu bisa ketahuan, oh ternyata ini IMEI-nya belum terdaftar. Ayo kita begal aja sekalian. Nah, jadi itu aja keluh kesahnya. Untuk Google Pixel 4 ini saya kurang sekali keluhannya, karena emang saya lebih seneng aja makanya. Walaupun sebenarnya kalau misalnya dari bercak-bercak tangan ini ya biasalah, tinggal dikasih casing juga masalah selesai. Dan terus untuk kameranya tanpa wide itu nggak masalah sih, karena hasil kamera dari Google Pixel 4 ini ya ini tergantung dari gimana teman-teman ngambilnya. Ya, kalau soal kamera sih jos ya. Nah, kalau soal kamera video itu yang kurang paling di kostimisasinya aja yang minim untuk pengambilan. Untuk hasilnya sendiri sih masih oke lah untuk videonya. Dan di beberapa gambar dari mode potret ini ada beberapa nggak terlalu rapi ya, mungkin mode potretnya ya, dia blurnya tuh kadang kemakan sedikit lah. Oke, tapi nggak masalah, itu tergantung dari pencahayaan dan gimana teman-teman mengambilnya. Soal kamera saya nggak usah terlalu banyak bahas, karena emang kalau teman-teman ngambil Google Pixel 4 ini pasti kameranya diperhitungkan baik-baik. Oke, itu aja. Dan kalau gimana ditanya apakah ini worth it untuk dibeli di harga 4 juta lebih ya, kalau teman-teman suka dengan HP dengan kamera bagus, compact dan anti mainstream, ya silahkan ambil. Dan untuk feel-nya ya tetap ini masih terasa premium banget sih. Sekian dulu video kali ini. Mungkin ada lebih dan kurangnya bisa teman-teman tambahkan di bawah. Dan ya, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. So di sini dan have a nice day. Bye.